Shalom. Saudara, sekali lagi saya mengucap syukur saya boleh ada di tempat ini. Saudara, entah kenapa sudah beberapa kali pun tetap sebelum khotbah rada mules, saudara. Jadi saudara kalau perhatikan saya sedikit langsing sedikit saudara ya. Saudara, karena dari kemarin entah kenapa WC jadi teman baik saya bolak-balik WC. Dan saya percaya hari ini ada maksud Tuhan dan ada pesan Tuhan buat saudara semua. Saudara, dan hari ini saya akan sedikit jelaskan karena Tuhan bicara tentang yang namanya spirit of rejection, saudara. Dan yang ini perlu kita waspadai terutama di akhir zaman, di zaman-zaman ini. Jika kita tidak hati-hati dengan spirit of rejection, ini ternyata berbahaya sekali. Saudara, mari kita buka sama-sama 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saudara, kita perlu mengerti bahwa apa yang membuat Saul bisa menjadi raja yang gagal, kita perlu mengerti bahwa Saul itu tidak pernah menjadi pilihan Tuhan, saudara. Namun itu adalah pilihan Samuel, ini pilihan manusia. Hari itu Israel tidak punya raja dan mereka berkata kepada Samuel, pilihkan kami seorang raja supaya kami seperti negeri-negeri yang lain. Supaya kami seperti bangsa-bangsa yang lain yang punya seorang raja dalam mereka. Dan hari itu Samuel mengambil sebuah keputusan. Dia pilih seorang raja yang menurut dia pantas. Secara pawakan, penampilan terlihat seperti seorang raja. Tapi sekali lagi, bukankah Alkitab berkata apa yang dilihat manusia itu seringkali berbeda dengan yang dilihat Tuhan. Manusia melihat yang luar tapi Tuhan melihat hati. Dan hari itu Samuel bahkan seorang nabi pun dia tetap seringkali melihat apa yang di luar, saudara. Itulah kenapa ketika Samuel berjumpa dengan kakak-kakaknya Daud, dia sempat berpikir bahwa Eliab adalah orang yang cocok. Karena apa? Pawakannya tinggi, saudara. Kelihatannya gagah, kelihatannya bagus, kelihatannya cocok menjadi seorang raja. Tapi ternyata itu bukan pilihan Tuhan. Dan pilihan Tuhan, hati Tuhan jatuh pada seorang yang bernama Daud, yang secara fisik kurang cocok jadi raja. Bahasa zaman sekarang terlalu nyonyo-nyonyo, saudara. Terlalu anak-anak. Karena Alkitab mendeskripsikan mukanya kemerah-merahan. Mungkin dia kecil, imut, menggemaskan seperti Elion, saudara. Saudara, dari tadi saya cukup kurang bisa fokus ngeliatin Elion pakai isolasi bolak-balik dari atas kepala sampai kaki, saudara. Jadi pasukan Tuhan, dia pakai talit yang berbeda dari atas sampai bawah, saudara. Saudara, dia mungkin mereka hari itu melihat Daud mungkin cuma seperti Elion, cuma bocah yang lucu dan imut dan menggemaskan. Dan mungkin bagi Samuel seperti kebanyakan kita, apa dia cocok untuk jadi raja? Tapi hari itu Tuhan lihat apa? Tuhan lihat hatinya. Jadi saudara perlu mengerti bahwa Saul tidak pernah menjadi pilihan Tuhan. Dan apakah dia tahu? Menurut saya kok tahu, saudara. Dan hari itu Saul tidak pernah menghargai akan hadirat Tuhan. Saul tidak pernah menghargai akan kehadiran Tuhan. Dia gak pernah peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Dia gak pernah peduli tentang hati Tuhan. Dia bahkan gak pernah ingin berjumpa dengan Tuhan. Bahkan sampai Samuel mati pun dia undang rohnya. Untuk apa? Dia berjumpa, dia ngobrol dengan Tuhan. Dia perlu orang lain, saudara. Jadi Saul itu tidak pernah orang yang spiritual. Dan dia tidak pernah menghargai akan pengurapan yang membuat dia menjadi seorang raja. Saudara, dan kita perlu mengerti apa yang tidak kita hargai, kita akan kehilangan itu. Jika saudara tidak pernah bisa menghargai akan orang-orang di sekelilingmu, engkau akan kehilangan orang itu. Kalau engkau tidak bisa menghargai akan hadirat Tuhan, engkau akan kehilangan hadirat Tuhan. Engkau tidak pernah bisa menghargai jabatan, pekerjaan, pelayanan, kesempatan yang hari ini engkau punya, maka engkau akan kehilangan hal itu. Semua yang tidak kita hargai akan kita kehilangan, dan itu akan hilang dari kehidupan kita. Karena sesuatu yang kita hargai adalah sesuatu yang kita mau berkorban untuk itu.
Kita rela untuk itu, bahkan kita akan lakukan apapun untuk menyelamatkan sesuatu yang menurut kita berharga. Dan Saul tidak pernah menghargai akan hadirat Tuhan. Saul tidak pernah menghargai akan pengurapan Tuhan. Dan Saul tidak bahkan pernah bisa menghargai apa yang Tuhan beri kesempatan dalam hidupnya. Dan detik Saul tidak bisa menghargai itu, Samuel berkata, Tuhan kau telah kehilangan kerajaanmu. Tuhan telah undur, Tuhan sudah menolak dia menjadi raja. Dan hari itu Saul kehilangan kedudukannya, detik itu di hadapan Tuhan. Saudara, Saul tidak pernah kehilangan saat dia turun tahta atau dia mati, enggak saudara. Bahkan ketika dia masih menjabat jadi raja, dia kehilangan kedudukannya. Dia kehilangan jabatan, dia kehilangan pengurapan, dia kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saudara, dan kita perlu mengerti, kita bisa kehilangan sesuatu meskipun secara fisik kita masih pegang, saudara. Saudara masih tetap ada dalam pelayanan, saudara masih tetap dalam jabatan, tapi tanpa saudara sadari engkau sudah kehilangan cinta mula-mulamu. Engkau sudah kehilangan pengurapanmu. Engkau sudah kehilangan roh Tuhan dari hidupmu. Ada seorang saya melihat akan sebuah podcast, saudara. Hari ini di mana-mana banyak yang buat podcast. Nikah podcast, cerai pun juga podcast, saudara. Semua dipodcastkan, semua dikontenkan. Saudara, dan ada begitu banyak orang yang bercerai, mereka berkata, oh enggak, kami ini secara sahnya hukumnya cerai kemarin. Tapi perang dingin sudah setahun yang lalu, saudara. Saudara, mereka tetap ada dalam hubungan pernikahan, tapi mereka sudah kehilangan relationship. Mereka sudah kehilangan sesuatu yang precious di dalamnya. Dan itu sama dengan kita. Kita bisa kehilangan passion, kita bisa kehilangan gairah, kita bisa kehilangan panggilan untuk menyembah walaupun kita ada dalam pelayanan. Esau kehilangan hak kesulungannya sekalipun dia tetap memegang jabatan sebagai anak sulung, saudara. Kita bisa kehilangan begitu banyak hal seperti Saul ada di posisinya tapi dia kehilangan roh Tuhan dalam hidupnya. Saudara, setiap kali saya pergi ke Mahanaim, setiap kali saya pergi ke acara Bahtera, saya orang yang paling excited, saudara. Kenapa? Karena bagi saya sebulan sekali, saudara. Tapi bagi saudara di tempat ini, seminggu, tiap minggu kalian ada di tempat ini. Saudara, ketika setiap minggu kita ada di tempat ini dan kita menikmati hadiratnya, berapa banyak orang mulai tidak bisa menghargai akan hadirat itu. Saudara, satu hari saya pernah melihat akan streaming dari tempat lain, saudara. Saudara, kan kalau kamera ke sini, kalau dulu kan panggungnya rada tinggi, saudara ya. Mungkin panggungnya rada tinggi. Di sini ada singer-singer kelihatan di sini, saudara. Kamera kan menghadap ke sini, otomatis singernya kelihatan, saudara ya. Beberapa tempat itu kelihatan singernya. Sudah ketika itu ada begitu banyak orang di online yang berkata, wah kami rindu di sana, kami kepingin di sana. Tapi yang di belakang ada yang sibuk ngobrol, ada yang sibuk main HP, ada yang lihat kanan, ada yang bengong. Paling parah kapan saya pernah lihat ada yang angop. Dan tiba-tiba merem saudara matanya, tertutup matanya dalam hadirat Tuhan. Kok saya mikir kok lama sekali. Dan ternyata dia tertidur dalam hadirat Tuhan. Saudara, dan ketika itu saya lihat dan saya berkata, Tuhan, berapa banyak orang rindu untuk ada di sana. Tapi orang-orang yang di sana kadang-kadang kita tidak mulai menghargai. Dan kita mulai menyepelekan, halah besok Sabtu saya juga kesini lagi. Halah minggu depan saya juga kesini lagi. Halah bentar lagi saya juga ke sana. Tapi saya sungguh berdoa, saudara. Saya sungguh berdoa. Mari jangan kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai kita kehilangan something precious dalam hidup setiap kita. Hanya karena kita mulai terbiasa dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Saudara, dan hari itu Saul terbiasa, dia sepelekan dan dia tidak hargai. Dia kehilangan semuanya. Dan apa yang terjadi, Alkitab berkata langsung roh jahat menghentikan roh Tuhan dalam diri Saul, saudara.
Hidup kita seperti bejana yang harus diisi oleh sesuatu. Dan jika roh Tuhan yang undur dari hidup Saul, Alkitab berkata roh jahat itu turun dan itu menyiksa Saul, saudara. Dan apa yang masuk dalam hidup Saul adalah spirit of rejection atau roh penolakan yang membuat dia merasa tertolak dan itu menyelimuti hatinya. Dan itulah hal yang paling mengerikan ketika seseorang yang punya kuasa luar biasa tapi punya spirit of rejection dalam hidupnya. Dan membuat itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dan orang-orang yang bekerja di bawahnya. Saudara, saya mempelajari bahwa ketika orang jiwanya bermasalah dengan penolakan dan membiarkan roh ini menguasai dia, dia akan membuat sebuah teka-teki, membuat akhirnya orang sulit untuk bekerja sama, bahkan bekerja di bawahnya, saudara. Karena hari itu terbukti bagaimana Saul membuat orang-orang yang bekerja di bawahnya menjadi sulit. Sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar D. Ambil keputusan A, lupa, ngamuk, saudara. Nanti sebentar gampang tersinggung, sebentar gampang marah, sebentar gampang sensi, sulit, saudara. Orang yang kerja di bawahnya jadi sulit. Karena kita ini para pemimpin, saya percaya semua saudara di tempat ini adalah pemimpin-pemimpin Tuhan yang luar biasa. Saudara perlu mengerti, kita pemimpin itu bisa menciptakan suasana, saudara. Kita mau menciptakan suasana surgawi atau nerakawi, itu kita. Saudara sebagai pemimpin yang menciptakan atmosfer itu, itulah siapa kita. Dan hari itu Saul penuh dengan spirit of rejection. Dan Alkitab berkata orang-orang yang di bawahnya, kalau saudara perhatikan, sampai berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hambamu ini yang di depanmu mencari seorang yang pandai main kecapi. Ini hamba yang bilang loh saudara. Dia berkata apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Para hamba-hamba Saul memberi masukan, bos, Anda ini kayaknya terlalu stres bos. Ya, kamu stres, Anda bikin kami stres. Dia berkata, bos sulit bos kayak begini bos. Kita udah gak sanggup kerja di bawahmu bos. Dan dia berkata, udah tak cariin pemain musik. Dia berkata, kalau zaman sekarang panggil MOG. Cari pemain musik, siapapun yang bisa. Kalau mereka datang dan mereka memainkan kecapi itu, hamba ini tahu dan mereka berkata, maka roh jahat ini akan undur dari hidupmu. Saudara, itulah artinya mereka tahu bahwa atmosfer dalam kerajaan pun itu mengerikan, saudara. Atmosfer yang Saul ciptakan itu begitu mengerikan, membuat akhirnya Saul, hamba-hambanya mencari akan sebuah solusi untuk Saul, saudara. Dan saudara, sekali lagi, engkau para pemimpin, kita orang yang bisa menciptakan atmosfer dimanapun kita berada. Dan saya sungguh berdoa, jangan biarkan spirit of rejection membuat suasana neraka di tengah-tengah kita. Tapi kemanapun kita pergi, kita membawa hadirat surga. Kemanapun kita pergi, kita membawa hadirat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, orang-orang yang mengikuti kita bahkan di bawah kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Saudara, saya ingin lanjutkan, ada beberapa dampak dengan singkat yang namanya spirit of rejection di kisah Alkitab. Karena ini bukan cuma Saul, saudara. Kalau saudara lihat Kejadian 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, saudara akan lihat ini adalah kisah seorang yang bernama Kain. Saya percaya semua orang di tempat ini saudara sudah tahu akan kisah seorang yang bernama Kain, saudara. Saudara, dan hari itu Kain adalah orang yang dicap, cerita kalau anak-anak sekolah minggu ya. Intinya dia ngasih sesuatu ke Tuhan, ditolak Tuhan, dia cemburu, dia marah, dia bunuh adiknya sendiri. Saudara, tapi apa akar dari kecemburuan itu? Rejection. Apa
Apa akarnya? Rejection. Saudara, persembahan Kain ditolak Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tolak Kain, saudara. Persembahannya ditolak Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menolak Kain. Tapi spirit of rejection membuat seakan-akan diinterpretasikan adalah dia berkata, Kain, kamu yang ditolak Tuhan. Saudara, ini bahaya sekali. Saudara, mungkin dalam pelayanan, saudara ya. Mari kita anggap saudara adalah pemimpin pujian misalkan. Dan hari itu saudara datang ke hamba Tuhan. Saudara bisa datang ke Bapak Joshua, ini kira-kira lagu yang saya mau nyanyikan besok di KKR. Dan saudara mungkin adalah orang yang baru, belum bisa ngeflow, dar, saudara ya. Saudara perlu list lagu, katakanlah. Dan saudara datang ke Bapak Joshua, tolong Pak, ini list yang akan saya nyanyikan. Dan tiba-tiba Joshua akan berkata, kurang cocok, kurang ilahi, cari yang lain, saudara. Yang ditolak itu siapanya? List lagumu kan, saudara? Tapi berapa banyak kita merasa, saya ditolak Bapak Joshua, saya patah hati, sepertinya saya tidak layak untuk jadi hamba Tuhan. Sudahlah, saya tak keluar aja dari rock, saya keluar aja dari Mahanaim. Bapak Joshua telah menolak saya. Itu cara kerja siapa? Spirit of rejection. Yang ditolak adalah lagumu, saudara. Apa yang maksud tujuan Tuhan? Engkau lagi dididik, saudara. Dia lagi mendidik engkau, tapi engkau merasa aku ditolak Tuhan. Dan saudara akan berkata, ya sudahlah, aku memang tidak layak, aku enggak bisa apa-apa. Dan saudara akan berkata, aku ditolak, aku diputusin sama Bapak Joshua, aku ditolak, aku dibuang oleh Joshua. Saudara, tapi sekali lagi, apa itu? Itu spirit of rejection, saudara. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-7, Tuhan bicara kepada Kain sebuah instruksi dan warning. Dia berkata, Kain, lakukan hal yang benar dan engkau harus berkuasa atas roh jahat yang sudah menunggu untuk menelan engkau. Sebenarnya apa yang Tuhan kasih? Anugerah, ya kan? Dikasih warning, saudara. Saudara perlu mengerti cara kerja Tuhan ya. Kadang-kadang Tuhan tuh gak kasih warning. Daud juga hari itu gak dikasih warning akan ketemu Goliat. Daud cuma jadi kurir Gojek. Dia cuma lagi antaran GoFood ke kakak-kakaknya. Dan tiba-tiba jebret, Goliatnya datang, saudara. Gak ada warning. Tapi hari itu Tuhan memberikan warning kepada Kain. Bukankah itu sebuah grace, sebuah anugerah yang dialurkan. Tapi sekali lagi kasih karunia diputar balikan oleh iblis. Dan dia berkata, kamu ditolak Tuhan. Dan ketika spirit of rejection itu ada dalam hidupnya, itu mengakar, ada tempat untuk berpijak. Dan hari itu ditelan Kain, saudara. Dan apa yang dia lakukan? Dia bunuh adiknya sendiri. Saudara, dan inilah akar dari kecemasan, iri hati, kemarahan, kebencian terhadap orang lain. Dan ujung-ujungnya kita bunuh saudara kita sendiri. Saudara, mungkin engkau bukan hanya membunuh, bukan engkau mungkin enggak, saya bukan pembunuh, saya enggak bunuh secara fisik. Tapi bagaimana saudara bunuh impian mereka, saudara bunuh iman mereka, kau bunuh semua sukacita dalam hidup mereka. Dan sekali lagi kita tiba-tiba berubah menjadi Kain karena apa? Spirit of rejection, saudara. Saudara, dan ini roh. Saudara gak bisa berkata, loh tapi kan aku ditolak. Tapi ini roh, saudara. Saudara, berapa banyak seringkali kita disakiti orang, iya. Tapi ketika kita biarkan ada roh kemarahan masuk, angry bird yang masuk, selesai. Ya kan? Loh, hidup kita ini bejana kok, saudara. Yang kau isi itu telah pilihan saudara dan saya. Dan hari itu Kain membiarkan spirit of rejection yang menguasai hatinya. Dan ujung-ujungnya kebencian dan kejahatan. Dan apa yang terjadi? Dia ingin menghabisi orang itu. Dan ini kekejaman, saudara. Kalau orang itu enggak habis, engkau enggak akan pernah merasa puas. Bukankah Saul, dia punya spirit of rejection. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dia ingin mencoba untuk membunuh Daud berkali-kali, saudara. Kain ujungnya membunuh siapa? Adiknya sendiri.
Saudara, semua yang tidak diberesi ujungnya hanya akan membunuh diri kita sendiri, saudara. Ujungnya Kain kena kutuk, Saul mati, Esau tidak mendapatkan apapun juga. Sedangkan saya melihat ada orang yang hidupnya yang bernama Yusuf. Saudara, kayak kalau ngelihat kisah di Alkitab, saya tahu banyak yang ngenes sih saudara ya. Tapi saya kalau lihat Yusuf tuh ngenesnya tuh nemen-nemen saudara. Ngenes sampai benar-benar ngenes saudara. Sudah pertama jadi anak kesayangan, dicemburui, habis dicemburui, dipukuli, dimasukkan ke sumur, habis di sumur ditinggal, habis dimasukkan sumur dijual, gak nyampe situ, digoda tante Pot, habis digoda tante Pot, difitnah masuk penjara masih dilupain lagi. Saudara, Yusuf orang yang ditolak berkali-kali, tapi spirit of rejection tidak pernah menguasai yang bernama Yusuf. Justru kalau saudara lihat di Kejadian 49, Alkitab berkata walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya hingga lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, saudara. Dia berkata, the archers have bitterly grieved him, shot at him, and hated him. Dia berkata semua kepahitan itu dipanahin, saudara. Tapi tetap spirit of rejection tidak pernah bisa menguasai Yusuf. Saudara, kata kepahitan atau bitterly mengarah ketika kata yang sama dipakai ketika saudara-saudaranya membenci akan Yusuf. Kata bitterly yang sama digunakan di Mazmur 118 ayat yang ke-13 yang berkata, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Yusuf ditolak, Yusuf dipanai dengan kemarahan, kepahitan, kebencian. Dia mengalami rejection yang sama, tapi yang satu bereaksi seperti Kain, yang satu bereaksi yang berbeda seperti Yusuf. Dan saya sungguh berdoa kita menjadi Yusuf dan Daud akhir zaman, saudara. Tidak ada kepahitan, tidak ada spirit of rejection yang boleh menapak di hati setiap kita. Karena buktinya apa saat tidak ada Yusuf, bahkan ketika dia di atas, keinginan balas dendam pun tidak ada. Saudara, bayangin hari itu satu bangsa kering, saudara. Semua mereka mengalami kelaparan. Cuman Yusuf yang berkuasa, dia punya lumbung-lumbung, saudara. Hari itu kalau Yusuf tidak kasih gandum, mati, saudara. Dan tidak akan pernah ada 12 suku Israel, nggak ada, saudara. Dan itu semua Yusuf cuma lakuin apa? Nggak usah dikasih. Yusuf tahu kok siapa kakaknya, kan? Dia bukan udah lupa loh, saudara. Dia masih ingat wajah kakak-kakaknya. Dan ketika mereka datang, Yusuf tetap kasih gandum dan makanan yang mereka butuhkan. Jika hari itu spirit of rejection ada dalam hidup Yusuf, pasti dibinasakan. Tapi hari itu Yusuf, dia nggak punya spirit of rejection di sini. Saudara lihat Daud. Daud itu hal yang sama. Saudara, Daud itu bukan anak kesayangan seperti Yusuf. Saudara masih ingat ketika Samuel datang, dia berkata kepada Isai, jejerkan semua anakmu. Yang nggak jejer siapa? Daud. Saudara mungkin berkata, ada yang bilang ke saya, oh mungkin bapaknya lupa. Lupa kok, saudara pernah lupa sama anak sendiri, saudara? Gak mungkin loh, saudara. Saudara, junior ada 12 pun, gak mungkin ada orang tua yang lupa anaknya, ya kan, saudara? Dan hari itu semua kakaknya dijejer. Samuel sudah sampai terakhir pun tetap didiemin sama Isai. Dia gak ngomong, bentar Samuel, aku masih punya loh satu lagi. Gak ada loh, saudara. Didiemin ya, dibiarin, tetap dia masih dengan kambing dombanya dibiarin. Dia ditolak oleh keluarganya sendiri. Yang lain ngerjakan hebat, dia cuma suruh ngurusi kambing dan domba. Bahkan ketika dia bawa makanan, dia mau ngelawan Goliat, kakaknya berkata, Ut, kamu ngapain, Ut? Ngapain kamu kesini? Mau sok gagah kamu? Mau sok hebat kamu? Saudara, dia sekali lagi, dia terima penolakan yang sama. Saudara belum mengerti, ditolak oleh orang yang terdekat itu lebih gak enak. Saudara kalau ditolak sama orang lain, memang
Gak ada rasanya, ya saudara gak kenal dia saudara. Tapi ketika itu terjadi dengan orang terdekat, itu lebih sakit. Dan hari itu Daud dan Yusuf mereka ditolak oleh orang-orang terdekat mereka. Tapi hari itu mereka mengambil keputusan. Mereka tidak mau ada spirit of rejection dalam hidup setiap mereka. Saudara, dan ketika saya tanya Tuhan, kenapa mereka bisa berbeda? Dan Tuhan jawab, karena mereka tahu mereka tidak ditolak oleh Tuhannya. Saudara, penolakan manusia itu berbeda dengan penolakan Tuhan. Manusia boleh menolak saudara, tapi Tuhan tidak pernah menolak saudara. Manusia boleh meninggalkan saudara, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan saudara. Itulah kenapa Mazmur berkata, aku ditolak sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Artinya mereka tahu betul bahwa Tuhan tidak pernah tolak mereka. Saudara, ketika hari ini Amerika dan di mana-mana mereka sedang bergulat dengan LGBT dan sebagainya, saudara. Saudara, dan hari itu saya melihat ada begitu banyak gereja yang berdiri, mereka berkata, saya tidak tolak orangnya, kami tolak dosanya. Saudara, itu Tuhan tolak dosa kita, tapi dia gak pernah tolak kita, saudara. Tuhan tidak mau kita terus hidup dalam dunia, dia tolak semua kelemahan, dia tolak semua dosa kita. Tapi pribadinya dia ingin menyelamatkan setiap anak-anaknya. Dan hari ini saya sungguh berdoa. Saudara, ingat yang pertama, engkau tidak pernah ditolak Tuhan, saudara. Alkitab berkata di Yohanes 6 ayat yang ke-37 dalam terjemahan Amplify, aku tidak akan pernah menolak siapapun yang mengikuti aku. Alkitab lain, ayat lain berkata, I will never reject anyone who follows me. 3 kali, saudara. Dia berkata, I will never reject anyone. Dan hari ini saya berdoa engkau pegang firman ini sampai akhir. Yusuf dan Daud tahu. Dan Yusuf tidak pernah gagal melihat penyertaan Tuhan dalam hidup. Dan saya sungguh berdoa, kesadaran kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membuang kita akan mencegah spirit of rejection itu menguasai hidup setiap kita. Saudara tahu kenapa Ayub bisa bertahan sampai akhir? Apakah murni karena kesolehannya? Enggak, saudara. Apakah murni karena kekuatannya sendiri? Enggak. Saudara tahu apa yang membuat Ayub bisa bertahan sampai akhir? Kalau saudara lihat di Alkitab, ada orang berkata, Ayub gak pernah ngomel, saudara. Buktinya ayatnya ada kan, saudara baca Alkitab di Ayub. Saudara lihat ngomelnya Ayub banyak gak? Banyak, saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, Ayub gak pernah ngomel ke manusia. Ayub datang ke siapa? Ke Tuhan, saudara. Dia ngomelnya ke siapa? Ke Tuhan. Dia gak pernah ngomel ke yang lain, dia ngomelnya ke Tuhan. Dia cerita ke Tuhan karena dia tahu apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhannya tidak pernah meninggalkan dia. Maka dia selalu akan datang kepada Tuhan untuk yang pertama kali. Tapi yang kedua, saudara. Saudara, itulah kenapa saya kemarin cukup kaget ketika waktu itu kita acara Bahtera dan Mami In berkata ada penyembahan yang dibuat untuk 5785 sekitar berapa lagu ya Mami? 7 sampai 8 lagu, saudara ya. Dan itu digemakkan di YouTube dan itu di setel di mana-mana akan pujian penyembahan ini. Saudara tahu yang kedua dan Tuhan ajari saya, ketika Saul dipenuhi oleh roh jahat, ketika Saul dipenuhi oleh penolakan itu, Alkitab berkata ketika Daud memainkan harpanya, roh jahat itu pergi. Saudara perlu mengerti akan kuasa dari penyembahan. Masalahnya gini, saudara, ada banyak orang merasa penyembahan itu cuman selingan sebelum khotbah. Penyembahan itu cuman supaya buang waktu sebelum pendetanya khotbah. Penyembahan itu cuma sekedar hiasan manis-manis supaya orang senang pergi ke gereja. Saudara, tapi penyembahan tidak diciptakan untuk manusia. Penyembahan diciptakan untuk Tuhan. Dan penyembahan itu dari kita untuk Tuhan. Bukan dari WL ke saudara, tapi dari kita ke Tuhan. Worship leader bukan hanya menyembah untuk saudara, dia menyembah untuk Tuhan. Dia ajak saudara untuk menyembah Tuhan.
Dan kuasa dari penyembahan itu bukan cuma sekedar enak di telinga, tapi itu akan mengusir setiap roh jahat yang ada di tempat kita. Itu akan mengusir setiap roh jahat yang ada dalam hidup setiap kita. Dan termasuk spirit of rejection. Itu akan hilang dari hidup kita. Kenapa? Karena penyembahan. Kalau saudara lihat di Yesaya 61 ayat yang ketiga, Alkitab berkata ada the garments of praise for the spirit of heaviness, saudara. Dia berkata ada jubah pujian pengganti semangat yang lesu. Hari itu ketika Daud memainkan harpanya, apa yang membuat spirit of rejection itu pergi? Karena dalam hidup Saul turun jubah pujian dan penyembahan. Dan ketika jubah itu diletakkan, roh yang jahat itu pergi dari hidup Saul. Saudara, jubah, saya percaya saudara semua paham akan betapa pentingnya akan jubah. Ketika Daud menerima jubah Yonatan dan kelengkapannya, Alkitab berkata ketika Daud maju berperang, dia selalu berhasil. Saul sengaja merobek jubah Samuel, yang disobek jubahnya, tapi Samuel berkata Tuhan telah mengoyakkan kerajaanmu. Saudara lihat Harun, imam besar Harun, dia dan Miriam berontak dengan Musa. Dia berkata memangnya Tuhan cuma bisa ngomong ke kamu, Tuhan juga bisa ngomong ke kita. Mereka kata-katai Musa, Tuhan pergi dan Miriam kena kusta. Kenapa Harun tidak? Dia pakai jubah imam, saudara. Dia pakai jubah imam besar. Tapi saudara lihat, dia mati ketika dia gunakan jubah imam besar. Cara Harun mati, dia naik ke bukit. Dia naik ke bukit, begitu lepas jubahnya, dia mati. Saudara perlu mengerti betapa pentingnya yang namanya jubah, saudara. Saudara, dan ketika kita nyanyikan pujian dimanapun, sefales apapun saudara-saudara kalian, kita nyanyi ada pakaian the garments of praise, itu akan turun di tengah-tengah kita. Dan siapapun yang ada di tengah-tengah kita yang bersama-sama dengan kita, roh jahat apapun akan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Ada the garments of praise yang turun dalam hidupnya. Saudara, saya dengar saudara mau fales, saudara kalau tidak lebih fales daripada Bevis. Jangan berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara, saya ini punya saudara Bevis ya saudara ya. Dia tuh nyanyi mau fales kayak apapun, saya bisa nangis dalam hadirat Tuhan. Saudara perlu dengar Bevis nyanyi lagu bahasa Inggris. Di Ambon, di pedalaman, cast me not away. Wih, saya sampai terharu mau nangis saudara. Bev, kamu di Pulau Jawa gak pernah nyanyi bahasa Inggris. Tiba-tiba di Ambon, masuk pedalaman lagi. Dia berkata, take not thy Holy Spirit from me. Saudara, baru kali itu saya dengar Bevis nyanyinya nadanya betul, saudara. Memang sepertinya Bevis gak cocok nyanyi bahasa Indonesia, cocoknya bahasa Inggris, saudara. Dia nyanyi, dia nyembah Tuhan. Bayangin anak-anak teriak-teriak, wah pelepasan. Bevis, saudara. Ada gini, aku malulah nyembah Tuhan, aku fales. Bandingkan dengan Bevis. Tolak ukurnya Bevis, saudara. Kalau gak lebih fales dari Bevis, saudara masih bisa nyembah Tuhan. Bevis yang begitu aja tetap menyembah Tuhan. Kalau kami berdoa junior, dia akan nyanyi yang paling kenceng. Sampai saya lupa nada aslinya bagaimana. Saya lihat Joshua main gitar pun juga nadanya mulai berubah. Karena ada nada-nada surgawi yang turun, saudara. Tapi tetap gak bisa dipungkiri berapa banyak orang menikmati hadirat Tuhan ya. Berapa banyak orang menikmati pelepasan. Berapa banyak orang diberi kelegaan. Saya berdoa jangan, saya berkata ya aku fales. Saudara lihatlah, kalau saudara merasa fales, lihat Bevis saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana Tuhan benar-benar tidak melihat seperti kita melihat. Manusia cuma mendengar, manusia cuma melihat yang dari luar. Kalau enggak fales artinya indah, kalau fales artinya buruk. Tapi di hadapan Tuhan tidak pernah tentang kefalesan maupun tidak tentang apapun yang baik. Tapi yang dia lihat hati kita menyembah kepada Tuhan. Dan ketika engkau sembah Tuhan sekali lagi, hadirat Tuhan menyelimuti engkau. Dan percayalah spirit of rejection ini akan keluar dari hidupmu. Habis saudara yang terakhir,
Ada begitu banyak orang seperti Saul yang bergantung kepada orang lain untuk menyembah Tuhan, saudara. Banyak orang bergantung kalau ada WL, kalau ada pemusik baru kita sembah Tuhan. Tapi saya sungguh berdoa dimanapun saudara berada, mau di motor maupun di mobil, mau di rumah, dimanapun itu, mari sembah Tuhan keluar dari hatimu. Saudara, dalam pujian penyembahan saya tahu di YouTube mulai digaungkan di mana-mana. Dan saudara, selama penyembahan saya lihat ada kecapi besar di atas saudara. Dan saya berkata, Tuhan, biarkan ini menjadi senjata kita ketika kita memetik kecapi kita. Semua roh jahat yang ada di Indonesia akan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat ada orang-orang dibebaskan. Tidak ada lagi spirit of rejection, tidak ada lagi roh penolakan, tidak ada roh kematian, tidak ada roh keganasan, tidak ada kedengkian, tidak ada iri hati. Semua kita kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita berkata, Tuhan, biar aku memetik kecapiku sampai akhir. Biar penyembahan selalu mengalir di hati setiap kita. Boleh saja sekali lagi bangkit berdiri sama-sama.